Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Ya, kembali lagi bareng saya Syahril Sasuke Ismail dari Faculty of Economics and Business Management Operasional. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Hari ini saya Syahril Sasuke Ismail akan membahas mengenai apa itu manajemen, teman-teman ya. Mengenai di sini akan saya bahas mulai dari apa itu jurusan manajemen, apa itu manajemen itu sendiri, lini manajemen, dan konsentrasi atau peminatan manajemen. Oke. Jadi video ini ditujukan untuk teman-teman nih yang baru lulus SMA mau masuk jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, atau yang udah mungkin udah senior pengen nonton lagi gitu apa itu manajemen, boleh teman-teman. Jadi apa itu jurusan manajemen teman-teman ya? Jadi di sini saya akan membahas, saya fokus aja ke manajemen ya. Jurusan manajemen itu fokusnya adalah bagaimana cara kita mengatur sumber daya yang ada di usaha kita, di perusahaan kita itu semaksimal mungkin. Bagaimana cara kita mengatur orang-orang itu akan bekerja semua kinerjanya seoptimal mungkin, seperti itu kira-kira manajemen. Jadi bagaimana cara kita mengatur deh gitu teman-teman. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi teman-teman. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri juga ada jurusan lain seperti akuntansi, itu lebih fokusnya ke pembukuan keuangan yang saya tahu ya. Kalau ekonomi pembangunan lebih membahas ke aspek-aspek ekonomi secara makro dan mikro. Kalau manajemen tadi sudah saya sampaikan di awal seperti itu. Selanjutnya itu apa itu manajemen. Nah, jelasnya begini nih menurut para ahli ya. Apa itu manajemen? Pertama, ada nih menurutnya Henry Fayol. Menurut Henry Fayol sendiri, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Peter Drucker nih, Peter Drucker nih terkenal juga dalam manajemen ya. Manajemen adalah untuk mencapai tujuan katanya dengan efisien dan efektif tuh kan. Nah, mulai dari pengorganisasian, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Sedangkan yang terakhir menurut James F. Stoner itu sama juga kayak tadi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian tuh kan ada tambahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi persamaan-persamaan ini kita rekap teman-teman ya. Jadi manajemen itu apa? Sederhananya manajemen adalah ilmu dan seni gitu teman-teman, untuk kita mengatur ya, memanage dalam kita menyelesaikan masalah problem-problem kita, mulai dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, controlling atau pengendalian dengan cara yang efektif dan efisien agar kita bisa mencapai pengambilan keputusan, decision making yang paling terbaik, seperti itu teman-teman. Jadi dikatakan manajemen itu sudah baik kapan? Tentu teman-teman akan bertanya, dikatakan manajemen sudah baik ketika apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Ketika apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, maka manajemen nanti bisa dikatakan ya buruk, tidak baik, seperti itu teman-teman. Maka perlu nanti kita lakukan, kalau dalam bidang saya kan manajemen operasional, kita lakukan itu perbaikan, continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita selanjutnya ke yang berikutnya. Kita sederhana saja kita pembahasannya teman-teman ya. Selanjutnya adalah lini-lini manajemen ada 3. Top management, middle management, dan lower management. Di sini saya kaji dari yang lower management dulu. Jadi manajemen lini paling bawah ini bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas operasional. Jadi langsung turun ke kerja di lapangan teman-teman. Tapi kalau middle management sebagai penghubung ya antara manajemen bawah dan manajemen puncak. Kalau manajemen puncak, jadi hasil kerjanya tadi di lower management dilaporkan kepada middle management. Middle management ini siapa nih? Kalau lower management kan para pekerjanya gitu ya. Middle management itu adalah manajer-manajernya. Apakah itu manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, atau manajer sumber daya manusia, nanti dilaporkan sehingga middle management ini melaporkan lagi kepada top management untuk yang namanya membuat keputusan strategis. Nah, jelas kan? Jadi terjawab teman-teman, apa itu lini manajemen. Nah, terakhir saya mau menyampaikan konsentrasi atau peminatan dalam manajemen. Oh, ternyata manajemennya ada peminatannya. Jelas ada ya. Karena manajemen ini salah satu ilmu yang sangat luas teman-teman cakupannya. Jadi terbagi lagi menjadi 4 nih. Kalau untuk S1 setahu saya di sini ada manajemen sumber daya manusia. Ya secara garis besar nih ada 4 teman-teman ya. Ada manajemen keuangan, manajemen pasar, dan manajemen operasional. Nah, bedanya apa nih teman-teman? Mana yang paling cocok untuk teman-teman? Pasti teman-teman bingung kan? Nah, kalau manajemen sumber daya manusia yang sepengetahuan saya selama saya berkuliah di Fakultas
ekonomi dan bisnis ya. Saya mengambil manajemen operasional, tapi saya tahu nih manajemen sumber daya manusia itu bagaimana kita mempelajari itu manusianya. Kalau dalam perusahaan berarti karyawannya, tenaga kerjanya, misalnya kalau di pabrik gitu ya, agar mereka ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang mereka mampu, agar kinerjanya nanti bagus. Itu yang dipelajari teman-teman di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Sedangkan manajemen keuangan itu ketika kita ya bagaimana kita mengatur misalnya keuangan di perusahaan atau keuangan di usaha kita, mungkin kita UMKM, usaha mikro kecil menengah, seperti itu teman-teman. Kalau manajemen pemasaran bagaimana? Kan nanti produk itu akan diproduksi. Produk itu bisa barang ya, produk tangible, berwujud gitu ya, atau service, layanan nih yang intangible gitu teman-teman. Nah, itu nanti kita pasarkan tentu kan, agar nanti laku di pasar, ada nanti konsumen yang mau dengan produk atau jasa kita. Itu tugasnya manajemen pemasaran teman-teman. Nah, untuk produk sendiri ada 4P teman-teman ya. Marketing mixnya, produk, price, place, promotion. Kalau untuk jasa tambahannya ada 3, yaitu people, process, dan physical evidence. Jadi kalau produk 4P, kalau jasa 7P seperti itu. Terakhir manajemen operasional, ini bidang saya nih teman-teman ya. Kalau manajemen operasional itu ya operasional apa? Produksi kan. Nah, bagaimana kita memproduksi produk atau barang ya, mulai dari input, proses hingga outputnya nanti jadi masukan proses hingga keluaran nanti hasilnya teman-teman ya. Resultnya nanti bagaimana agar harganya dapat bersaing nih. Tapi selain harganya dapat bersaing, barang tersebut memiliki ciri khas. Setelah dia memiliki ciri khas, berkualitas. Gunanya apa kita memproduksi barang-barang seperti itu teman-teman? Agar namanya nanti kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Kenapa dapat berjalan dengan baik? Agar kegiatan operasional kalau sudah berjalan dengan baik, efisien, efektif, nanti kan pelanggan-pelanggan kita, konsumen kita yang pasti memberikan feedback, pasti akan membeli lagi kepada kita. Itu akan namanya loyal. Setelah loyal, dia akan kepuasan pelanggannya meningkat, customer satisfaction-nya. Setelah customer satisfaction meningkat, tentu nanti yang membeli ke kita banyak kan. Kalau yang membeli ke kita banyak, produktivitas meningkat. Kalau produktivitas meningkat, tentu nanti profitabilitas, keuntungan kita juga meningkat pada akhirnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pikir urutannya seperti apa nih? Tentu orang manajemen sumber daya manusia meletakkan orang di manajemen operasional dengan sesuai kemampuan masing-masing diletak. Setelah produknya jadi dipasarkan, tentu setelah dipasarkan tentu dihitung keuangannya berapa, yang apa namanya itu cash flow-nya, arus kasnya gitu teman-teman. Nanti berputar seperti itu terus. Itu dia manajemen teman-teman. Terima kasih udah nonton ya video saya pertama ini mengenai apa itu manajemen ya teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.